Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Rumah tuan kota sungguh megah, hahaha. Ketika mereka mendengar tentang pahala, kekebalan dari kematian, sorak-sorai orang-orang di sekitar mereka langsung menjadi lebih keras. Bagaimanapun, itu adalah hukuman mati. Bagi mereka yang tinggal di kota kekacauan, hukuman mati lebih berharga dari apapun. Adapun ular hitam, pupil matanya juga mengecil, memperlihatkan keserakahan yang mendalam. Pengampunan. Dia perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Geng Jin. Meskipun aku sudah punya dua, kamu tidak akan pernah punya terlalu banyak benda ini. Bush. Begitu ular hitam selesai berbicara, seluruh arena langsung mendidih. Orang terkuat di alam dewa sejati 1000 tahun lalu dan orang terkuat di alam dewa sejati 1000 tahun kemudian akhirnya akan benar-benar bertabrakan. Bahkan sejak ular hitam membuat pengumuman, ini sudah merupakan sesuatu yang sangat dinantikan orang-orang. Bang! Ular hitam itu jatuh dari kehampaan, dan saat berdiri di tanah, Su Han bisa merasakan getaran yang jelas. Tubuh yang pertama, yang tingginya lebih dari 2 meter, memberi orang kesan penindasan visual yang kuat. Kulitnya benar-benar hitam, seolah-olah telah terbakar matahari selama bertahun-tahun. Hanya matanya yang seputih salju, yang tampak sangat tidak nyaman. Kau, 100 miliar, ya. Menatap Su Han, ular hitam itu berkata dengan suara serak, kau memang sangat kuat, tapi di dunia ini, selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada hal yang lebih baik darimu. Hehe. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berniat berbicara omong kosong dengannya. Apakah ada level yang lebih tinggi dari yang di atas? Dalam hal kekuatan tempurnya sendiri, Su Han berkata bahwa dia adalah yang kedua setelah alam ilahi, dan sama sekali tidak ada yang bisa disebut yang pertama. Bahkan jika 4 putra bintang besar dan keturunan 9 dewa bertarung melawan Su Han dengan tingkat kultivasi dewa sejati bintang 1, mereka akan terbunuh seketika. Tentu saja, ini adalah arena di mana segala cara bisa digunakan. Ini bukan tempat di mana kekuatan tempur seseorang berbicara. Justru karena alasan inilah Su Han tidak membuang banyak waktu berbicara dengan ular hitam itu. Orang yang banyak bicara selalu paling cepat mati. Bagaimanapun, masalah datangnya dari mulut. Jika kamu siap, jangan buang waktu, kata Su Han. Ular hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata putihnya terus menatap Su Han. Pada saat ini, bush, tubuh ular hitam itu tiba-tiba melonjak, dan ketika kultivasinya meledak, ia menyerbu ke arah Su Han dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir dalam sekejap, tinju besar ular hitam itu tiba di depan Su Han. Budidaya fisik, mata Su Han berkilat, dan sosoknya tiba-tiba bergerak ke samping, menghindari pukulan ular hitam itu. Tetapi pada saat yang sama, sosok ular hitam itu berhenti lagi dengan cara yang sangat aneh. Dia membungkukkan pinggangnya dan menghantamkan lututnya dengan keras ke perut Su Han. Metode serangan ini tampaknya telah melampaui jangkauan para kultivator. Ini seperti pertarungan jarak dekat para seniman bela diri di dunia fana. Budidaya tubuh sungguh langka. Su Han mendesah dalam hati, tetapi tidak menggunakan senjata suci pocang. Setiap pembudidaya fisik layak dihormati. Mereka mampu menahan tekanan luar biasa dan berkultivasi hingga tingkat ini. Baik dalam hal ketekunan maupun kerja keras, mereka mampu melampaui kultivator biasa. Dor, dor, dor. Terdengar suara-suara teredam terus-menerus di arena itu. Orang-orang di tribun sekitar hanya bisa melihat Su Han dan ular hitam itu terus-menerus berhubungan, entah mundur atau maju. Mereka seperti dua hantu, sangat cepat dan masing-masing memiliki kekuatan besar. Apakah Anda juga seorang kultivator fisik? Ular hitam itu bertukar pukulan dengan Su Han, dan setelah mundur agak jauh, ia menatap Su Han dengan tak percaya. Tidak, kau mengolah seni bela diri dan tubuh. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri sebelumnya bahwa kekuatan utama Su Han berasal dari kekuatan kultivasi. Tetapi saat ini,
Ketika dia bertarung secara langsung, dia menemukan bahwa kekuatan fisik Su Han tidak kalah dengan keterampilan seni bela dirinya. Dengan berlatih seni bela diri dan tubuh, bisakah seseorang benar-benar mencapai tingkat ini? Ya, Su Han memberikan jawaban langsung yang langka, lalu bergegas keluar dan menyerang ular hitam itu lagi. Beng, keduanya saling berhadapan, tinju dengan tinju. Namun kali ini, ular hitam itu menggoyangkan lengannya dengan keras, dan sosoknya terlempar mundur. Apa? Dia berkata dengan tak percaya, kekuatanmu meningkat lagi. Budidaya seni bela diri dan kekuatan fisik dapat diintegrasikan. Su Han tersenyum tipis dan berkata, sayang sekali kamu hanya fokus pada latihan fisik dan mengabaikan seni bela diri. Kamu telah mengintegrasikan 2 tingkat kultivasi ini. Mata ular hitam hampir keluar. Dia tidak dapat mempercayainya, itu nyata. Bagaimana ini bisa benar? Kultivasi seni bela diri dan kekuatan fisik adalah 2 tingkat kultivasi yang sangat berbeda. Sama seperti bidang bintang superior dan bidang suci, ada batas yang jelas di antara keduanya, dan keduanya tidak akan pernah bisa digabungkan. Benar-benar mustahil. 9 teknik hantu. Melihat Su Han menyerang lagi, ular hitam itu akhirnya tidak dapat menahannya dan menggunakan teknik kultivasi tubuh rahasianya sendiri. Swiss, Swiss, Swiss. 9 sosok itu terpisah, dan tampaklah bahwa masing-masingnya nyata, dan masing-masingnya tampak ilusi. Mereka meninju bersamaan dan bertarung sengit dengan Su Han. Lengan Su Han bergetar hebat, dan kelima jarinya hampir terlepas. Rasa sakit yang hebat menjalar dari lengannya, dan ia mundur beberapa langkah. Saat pupil matanya mengecil, Su Han menatap 9 sosok di depannya. Ini jelas bukan avatar yang diciptakan melalui kultivasi seni bela diri. Sangat jarang seorang kultivator fisik memiliki metode seperti itu. Apakah kamu siap untuk pengampunan hukuman mati? Su Han melambaikan tinjunya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Ular hitam mengerutkan kening, aku belum kalah. Budidaya fisik seperti milikmu tidaklah langka, tetapi juga sangat langka. Su Han berkata dengan tenang, kau berbeda dari Dewa Pencipta dan Gabriel. Tidak ada kebencian di antara kita. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi sebaiknya kau keluarkan surat perintah pengampunan kematian terlebih dahulu. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Ular hitam mendengus dingin. Su Han sedikit mengernyit dan berhenti mencoba membujuknya. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh ular hitam itu. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membawanya ke istana Pangeran Yun. Tentu saja, tujuan utamanya adalah membawanya ke Sekte Phoenix. Seberapa bagus penglihatan Su Han? Siapapun yang menarik perhatiannya adalah orang yang luar biasa. Sudahlah. Su Han menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu melanjutkan, kau dan aku sama-sama memiliki perintah bebas kematian, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Dalam hal ini, kita bisa mengandalkan kekuatan tempur kita sendiri untuk menentukan pemenang secara adil. Bagaimana menurutmu? Ular hitam menatap Su Han sejenak, lalu berkata dengan suara berat, jika kamu bukan orang yang hina itu, aku, ular hitam, tentu saja akan setuju. Baiklah kalau begitu. Su Han menarik napas dalam-dalam, dan senyum di bibirnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, setetes darah naga asli muncul di depannya. Dia mengetuknya pelan, dan saripati darah naga itu segera menjadi sedikit ilusi. Dan amukan darah naga juga tiba-tiba terungkap pada saat ini. Buush! Saat darah naga menyebar dengan hebat, aura Su Han, yang sudah jauh melampaui alam dewa sejati, semakin diperkuat oleh perubahan drastis pada ekspresi ular hitam. Ini, ular hitam itu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana memulainya. Bagimu, sepadan membuang amarah darah naga. Su Han menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, sosoknya berubah menjadi planet, meraung ke arah ular hitam dengan kekuatan tumbukan yang dahsyat. Swoosh, swoosh, swoosh. Ular hitam itu tidak mengatakan omong kosong. 9 sosok melintas bersamaan, lalu menyerang serempak, menghadang Su Han. Tak ada basa-basi,
Tak ada pengelakan, tak ada penyimpangan, kekuatan kedua pria itu bertabrakan secara langsung. Beng! Ketika tinju Su-han mengenai 9 sosok itu secara bersamaan, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba menyebar kemana-mana, terpusat pada titik kontak antara keduanya. Mereka semua adalah kultivator fisik, dan Su-han jarang menggunakan keterampilan bela dirinya, tetapi hanya memadukannya dengan kekuatan fisiknya. Benturan antara kedua tinju ini seharusnya tidak menimbulkan suara sekeras itu. Tetapi orang-orang yang ada di tribun melihat dengan jelas bahwa riak tiba-tiba menyebar dari kepalan tangan kedua orang itu dan menyapu kemana-mana. Tidak seorang pun tahu siapa yang membangun pertahanan arena, tetapi riak-riak itu dengan cepat menghilang bahkan sebelum mencapai tribun. Pada saat yang sama, deng, deng, deng. Ular hitam dipenuhi dengan keterkejutan, dan semua orang tidak percaya. 9 sosok yang diubah oleh ular hitam itu runtuh satu demi satu. Hingga akhirnya, hanya jati dirinya yang tersisa. Namun, sosok ular hitam itu seperti baru saja menerima pukulan berat. Saat ia terhempas mundur, darah menyembur deras dari mulutnya. Tampaknya ada kekuatan yang sangat kuat yang menghantam pangkal telapak tangannya, seolah-olah akan meledak, dan ada rasa sakit yang melilit di dalamnya. Bagi para praktisi kultivasi fisik, rasa sakit pada daging secara alami akan lebih intens dan sensasinya akan lebih dalam. Mendesis, ular hitam itu tersentak dan mencengkeram tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada bekas luka yang sangat mengerikan di pangkal tangan kanannya. Tidak tergores oleh senjata apapun, tetapi retak karena kekuatan luar biasa tadi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su-han, seolah ingin mengatakan sesuatu. Su-han tersenyum tipis dan berkata, "Aku menggunakan 80% kekuatanku dalam pukulan ini." Apa? Pupil mata ular hitam itu tiba-tiba mengecil. 80% daya, hanya 80% kekuatannya. Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, tinjumu tidak hanya akan terluka, kata Su-han lagi. Dia tentu saja tidak akan berbohong. Setelah darah naga mengamuk, pukulan sebelumnya hanya memiliki 80% kekuatannya. Ular hitam ini sangat kuat. Ia adalah seorang kultivator fisik dan juga memiliki teknik rahasia kultivasi fisik yang kuat, 9 teknik hantu. Dalam arti tertentu, meskipun tingkat kultivasinya berada di puncak alam dewa sejati, kekuatan tempurnya yang komprehensif pasti dapat mengalahkan lawan manapun yang berada pada level yang sama. Sekalipun mereka berada di alam dewa bintang 1, sebagian besar dari mereka tidak akan menjadi tandingannya. Dia sudah mampu bertarung melawan dewa bintang 2 biasa. Akan tetapi, ketika amarah darah naga Su-han dan kemurnian kelima dari 9 kemurnian pengubah darah dilepaskan pada saat yang sama, dan dia menelan minuman keras itu, dia dapat langsung membunuh makhluk dewa bintang 3. Jika Su-han mau, pukulan itu saja akan cukup untuk menghancurkan seluruh tubuh ular hitam itu. Jiwanya bahkan bisa dibekukan dalam sekejap, dan dia bahkan tidak sempat berteriak menyerah sebelum dibunuh oleh Su-han. Namun Su-han tidak melakukan itu. Dia sungguh optimis terhadap ular hitam ini. Ular hitam itu mampu mencapai tingkat ini tanpa bantuan kekuatan apapun. Hal ini tidak hanya mengagumkan, tetapi juga menunjukkan bahwa ia sangat berbakat dalam kultivasi fisik. Tak perlu dikatakan lagi kegigihannya. Yang paling penting adalah Su-han pernah berkata sebelumnya bahwa meskipun ular hitam telah berbicara dan sikapnya agak sombong, mereka berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Jika memungkinkan di masa depan, Su-han pasti akan membawa ular hitam itu ke Sekte Phoenix. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Melihat ular hitam itu menundukkan kepalanya dalam diam, Su-han berbicara lagi dengan ringan. Tidak, ular hitam menarik napas dalam-dalam, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan perintah pengampunan mati. Aku menyerah. Begitu 3 kata itu terucap, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak semua orang bodoh, mereka melihat pertempuran sebelumnya dengan jelas.
Su-han dan ular hitam telah sepakat bahwa itu akan menjadi konfrontasi langsung. Dengan kata lain, Su-han jelas bisa menggunakan teknik itu untuk melumpuhkan seseorang lagi, tetapi dia tidak melakukannya. Dari titik ini saja, ular hitam sebenarnya sudah kalah. Di arena, tidak ada aturan sama sekali. Tidak masalah apakah kamu memiliki kekuatan sendiri atau kekuatan eksternal. Yang penting adalah menang atau kalah, hidup atau mati. Namun meski begitu, kekuatan Su-han sendiri masih mampu menekan ular hitam itu. Seberapa mengerikan, mereka dapat melihat bahwa Su-han tidak ingin membunuh ular hitam itu, jadi dia memberi ular hitam itu kesempatan untuk mengakui kekalahan. Selain itu, ular hitam sendiri memiliki perintah pengecualian kematian, sehingga ia dapat bertahan hidup setelah kegagalan dan tidak akan menimbulkan ketidakpuasan apapun. Banyak orang yang menginginkan lebih setelah menyaksikan pertempuran ini. Bisa juga dikatakan bahwa mereka belum cukup melihat pertempuran ratusan miliar. Dari alam dewa sejati bintang 1, ke alam dewa sejati puncak, dan kemudian ke dewa pencipta, Gabriel, ular hitam dan lainnya yang sebanding dengan alam dewa bintang 1, dan bahkan alam dewa bintang 2. Su-han melepaskan kekuatan bertarung yang mengerikan lagi dan lagi, seolah-olah sekuat apapun lawannya, mereka tidak akan menjadi lawannya. Namun tingkat kultivasinya sendiri hanya pada tingkat dewa sejati bintang 1. Monster macam apa ini? Bagaimana dia bisa menghancurkan lawannya dengan melintasi wilayah yang luas? Ini bukan alam fana atau alam spiritual, ini alam suci. Wow, semua sumber daya dikumpulkan, termasuk perintah hidup dan mati yang diambil Genjin. Su-han tersenyum pada ular hitam itu dan berkata, "Aku akan datang menemuimu nanti. Sebelum itu, jangan mati." Begitu dia selesai berbicara, Su-han melemparkan perintah hidup dan mati langsung ke ular hitam itu. Ular hitam sendiri merasakan sakitnya, lagi pula, ini adalah salah satu dari 2 perintah hidup dan matinya, dan dia baru saja menyia-nyiakan 1. Melihat Su-han benar-benar melemparkannya ke arahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri di sana dalam keadaan linglung. "Ambillah, aku akan meninggalkan kota kekacauan, dan tidak ada gunanya menyimpan benda ini." Su-han berkata, "Tentu saja, aku hanya bisa memberimu yang ini. Aku akan menyimpan sisanya untuk ditukar dengan beberapa sumber daya. Kurasa banyak orang yang bersedia menggunakan sumber daya mereka untuk ditukar dengan perintah hidup dan mati bersamaku, kan? Hehe, ini." Melihat perintah hidup dan mati, ular hitam jelas ingin mengambilnya, tetapi dia tidak bisa. "Ambil saja kalau kau memberikannya padaku. Jangan menolakku saat aku datang lagi nanti." Su-han menatap ular hitam itu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Ingat, lain kali aku datang menemuimu, aku tidak akan dipanggil Hyangyi. Nama belakangku adalah Su." Ular hitam mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya dia masih tidak dapat mengetahui identitas Su-han. Selama lebih dari 1000 tahun, ia telah bekerja keras untuk memperoleh sumber daya dan mengolah tubuhnya, yang tidak ada bedanya dengan mengasingkan diri. Tentu saja dia tidak tahu tentang urusan Su Baliu. "Mengapa kau datang menemuiku?" tanya ular hitam dengan suara berat. "Kamu akan tahu saat waktunya tiba." Su-han tersenyum dan melihat ke arah Departemen Kematian. Siu, pelangi panjang datang dan ditangkap oleh Su-han. Di dalamnya ada kalung yang memancarkan cahaya hijau tua. Apakah ini rantai jiwa? Harganya sungguh sangat mahal. Sampai saat ini, total kemenangan beruntun Su-han di arena telah mencapai 1066 pertandingan. Ini adalah kemenangan beruntun yang belum pernah terjadi dalam duel apapun di level manapun. Su-han memecahkan rekor arena. Meskipun aturan baru arena ini telah membuat kemenangan beruntun ini agak meningkat, banyak kultivator yang telah menyaksikan perjalanan Su-han tidak akan meragukan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan tempur seorang True God Realm bintang 1, dan berhasil mencapai kemenangan beruntun ini di antara sekelompok besar prajurit True God Realm puncak. Bahwa dia beruntung, itu omong kosong belaka.
Namun bagi Su-han sendiri, kemenangan beruntun lebih dari 1000 permainan tidak membuatnya bersemangat. Yang benar-benar membuatnya bahagia adalah memperoleh soul chain dan sumber daya yang diperolehnya dari 3 permainan terakhir. Dia sudah memiliki beberapa di tangannya sebelumnya, dan tampaknya itu pasti cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa sejati bintang 2. Tapi sekarang, bukan hanya 2 bintang, saya khawatir 3 bintang, atau bahkan 4 bintang, bukanlah hal yang mustahil. Perjalanan ke kota kekacauan memungkinkannya mencapai alam dewa sejati bintang 1 dan memperoleh begitu banyak sumber daya. Harus saya akui, perjalanan ini sungguh berharga. Masih ada 1,5 tahun lagi sebelum kunjungan gunung. Aku mendapatkan kalung itu dengan cukup cepat. Su-han tersenyum sendiri. Jika bukan karena Gabriel, Chuang Shen, dan ular hitam, dengan total lebih dari 500 kemenangan berturut-turut, Su-han akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui lamanya untuk memenangkan 1000 permainan. Namun sekarang, situasi ini telah menyelamatkannya setengah tahun. Berikutnya, Su-han menarik napas dalam-dalam dan berpikir, pertama, aku akan menggunakan perintah penghiburan kematian ini untuk bertukar sumber daya dengan orang lain, lalu pergi ke kamar dagang Liu, dan terakhir memasuki cincin Sumi Putra Suci untuk berlatih. Setelah itu, aku akan kembali ke istana Yun dan memulai pemujaan gunung. Tentu saja, sebelum itu, kita harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana cara menyingkirkan Star Alliance. Aliansi bintang selalu menjadi duri dalam hati Su-han. Mereka ingin menyingkirkan Su-han, tetapi Su-han juga ingin menggulingkan mereka. Sayangnya, di galaksi Bima Sakti saat ini, Star Alliance adalah yang terbaik. Menurut dugaan Su-han, bahkan jika aliansi bintang tidak akan membunuhnya, mereka mungkin akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan ingatannya. Dia yakin bahwa Star Alliance pasti bisa melakukannya. Metode Yuanling kejam dan keji. Dia lebih suka membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi, apalagi seorang kultivator kecil dan tak dikenal seperti dirinya. Tidak mungkin untuk tidak pergi ke Star Alliance, karena itu hanya akan semakin membangkitkan kecurigaan mereka. Kalau begitu, kita hanya bisa menaruh harapan pada kota Tulong dan keluarga Liu. Ekspresi Su-han berubah. Setelah apa yang terjadi pada Liu Qingyao, Su-han awalnya tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga Liu. Di seluruh keluarga Liu, dia hanya peduli pada Liu Qingyao. Namun, menurut Ratu Kehancuran, ketika Su-han meninggal dan ketika Yuanling menguasai langit dan mulai memburu paviliun pembunuh dewa, keluarga Liu adalah yang pertama bangkit untuk menentangnya. Bukan hanya perlawanan verbal, mereka telah menyelamatkan banyak orang dari paviliun pembunuh dewa berkali-kali dengan berbagai cara. Tentu saja, banyak orang dari keluarga Liu meninggal karena kejadian ini. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, keluarga Liu bisa mengabaikannya sepenuhnya. Lagi pula, Su-han sudah meninggal, dan galaksi Bima Sakti kini menjadi dunia milik Yuanling. Tapi mereka tidak melakukannya. Satu-satunya alasan mereka membantu paviliun pembunuh dewa adalah Su-han. Saat berada di benua Longwu, Su-han diselamatkan oleh saudara iparnya Liu Tianyuan. Dengan mempertimbangkan keduanya, sikap Su-han terhadap keluarga Liu juga menjadi jauh lebih lembut. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk sebagian orang di keluarga Liu, bukan seluruh keluarga. Ada juga orang-orang di keluarga Liu yang gembira dengan kematian mereka sendiri. Su-han yakin bahwa orang-orang ini tidak akan pernah berubah pikiran. Ratu Kehancuran juga mengatakan bahwa orang-orang ini selalu ingin melepaskan diri dari keluarga Liu dan membentuk kekuatan mereka sendiri. Si Kongfu sudah membawa Mulong ke kota Tulong. Sedangkan keluarga Liu, setelah ragu sejenak, Su-han meninggalkan arena di tengah tatapan enggan dari kerumunan. Saudara Su, maukah kau kembali? Geng Jin mengirim pesan kepada Su-han. Kita bicarakan nanti saja, kata Su-han. Di kota yang kacau, jalan panjang dan bobrok, Su-han hanya duduk di sini dengan ekspresi tenang. Di depannya, ada banyak orang mengelilinginya,
persis seperti di Kolosseum. Tentu saja, orang-orang ini tidak datang untuk menemui Su-han, tetapi karena 8 perintah pembebasan hukuman mati yang diberikan kepada Su-han. Su-han memenangkan 1000 permainan berturut-turut, dan dengan hadiah yang diberikan geng jin padanya di akhir, ia menerima total 11 perintah pengecualian kematian. Dia memberikan 1 kepada si Kung Fu, 1 kepada Heishe, dan 1 lagi ditinggalkan di tubuhnya. Jadi, dia mengeluarkan 8 perintah pengecualian kematian. Su-han merasa kekebalan terhadap kematian yang tersisa pun tak berguna. Lagi pula, setelah meninggalkan kota kekacauan, kekebalan terhadap kematian ini sungguh tak berguna. Namun, ini terjadi di kota yang kacau balau. Begitu seseorang berniat jahat, hukuman mati bisa dijadikan efek jera. Sambil menatap langit, Su-han menyadari waktunya hampir habis. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 1 perintah pengamanan kematian ditukar dengan 5 eliksir inferior tingkat 5, atau 20 eliksir tingkat 4 tingkat atas, dan bahan-bahan obat yang dapat menyaingi eliksir tersebut. Selain itu, aku tidak menginginkan yang lain. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekebalan dari kematian memang berharga, tetapi mereka juga membutuhkan banyak sumber daya. Beberapa orang mungkin cukup beruntung untuk mendapatkan 1 atau 2 ramuan tingkat atas kelas 4. Tapi peringkat kelima, itu semua ada di tangan orang-orang berkuasa. Su-han menukarnya dengan perintah pengecualian kematian, yang dapat dianggap bernilai sama, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang hadir memiliki begitu banyak sumber daya, jadi mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Melihat pemandangan ini, jantung Su-han berdebar kencang. Apakah harga yang saya minta terlalu tinggi? Apakah orang-orang ini tidak memiliki banyak sumber daya, atau mereka merasa bahwa hukuman mati tidak begitu berharga? Sebenarnya, apakah perintah pengecualian kematian itu berharga atau tidak? Sebenarnya tergantung pada pendapat pribadi. Saya mau 2. Pada saat ini, terdengar suara rendah dari kejauhan. Kerumunan itu terpisah, dan seorang pria paruh baya mendatangi Su-han. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan 2 botol giok, 10 ramuan inferior kelas 5, lihatlah. Su-han mengambil botol giok itu dan menaruh pikirannya ke dalamnya, 10 pil itu diletakkan dengan tenang di sana. Pil-pil itu pasti dari kelas 5 yang lebih rendah. Sebagai ahli alkimia, Su-han tentu tidak akan membuat kesalahan dalam menilai kualitas pil. Untukmu, Su-han tersenyum dan menyerahkan 2 perintah pengampunan kematian. Kemampuan bertarungmu sungguh kuat, kata pria kuat paruh baya itu lagi. Terima kasih atas pujiannya, senior. Su-han mengepalkan tinjunya. Pria paruh baya yang kuat itu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengangguk, ia menerima surat perintah hukuman mati dan pergi. Ini bisa dianggap sebagai pembukaan, kata Su-han dalam hatinya. Nilai perintah pengecualian kematian di hati orang-orang di kota kekacauan jauh melampaui imajinasi Su-han. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 6 perintah pengecualian kematian yang tersisa semuanya dipertukarkan. Terlebih lagi, semua barang yang dipertukarkan untuk perintah pengecualian kematian adalah ramuan kelas 5 tingkat rendah, dan tidak ada ramuan kelas 4 sama sekali. Dengan kata lain, mereka yang terhindar dari kematian hampir semuanya adalah pasukan kecil di kota kekacauan. Siapapun yang dapat menghasilkan ramuan tingkat 5, dan 5 sekaligus, terlepas dari status mereka, setidaknya tingkat kultivasi mereka tidak akan terlalu rendah. Bagaimanapun, ramuan tingkat 5 layak dimiliki oleh orang-orang kuat di alam Xuanshen. Tetapi orang-orang berkuasa ini lebih memilih menukar ramuan itu dengan perintah kekebalan dari kematian, yang sudah cukup menunjukkan betapa berharganya perintah kekebalan dari kematian di hati mereka. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Su-han. Setelah menjual 8 ordo bebas kematian, dia memiliki 40 ramuan inferior kelas 5 di tangannya. Ini adalah jumlah sumber daya terbesar yang diperoleh Su-han sejak datang ke bidang bintang superior. Alam dewa sejati bintang 4 sudah sepenuhnya stabil.
Jika aku bisa memurnikan semua pil kelas 5 ini, aku juga bisa mencapai kelas 5. Su Han sedikit bersemangat. Namun, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia benar-benar mampu memurnikan ramuan inferior tingkat 5. Namun, ini membutuhkan waktu. Dapat dikatakan bahwa dengan tingkat kultivasi Su Han saat ini, bahkan jika ia mengeluarkan kekuatan tempur yang komprehensif, ia hanya dapat memurnikan ramuan kelas 5. Selama proses ini, Su Han juga perlu terus melahap kristal ilahi untuk memastikan bahwa keseluruhan kekuatan tempurnya akan terus berlanjut. Jadi, sampai batas tertentu, Su Han bahkan ingin menukar ramuan kelas 5 ini dengan ramuan tingkat atas kelas 4. Lagi pula, kecepatan Su Han dalam memurnikan ramuan tingkat 4 tingkat atas bisa lebih cepat lagi. Bagi Su Han, kemanjuran 20 pil tingkat atas kelas 4 sama dengan 5 pil tingkat bawah kelas 5. Namun misalnya, jika ia butuh waktu sehari untuk memurnikan 20 pil kelas 4 kualitas terbaik, maka akan butuh waktu setengah bulan atau bahkan sebulan baginya untuk memurnikan 5 pil kelas 5 kualitas rendah. Itulah selisih waktunya. Khasiat obatnya sama, yang ada hanya waktu yang terbuang saja. Sudahlah. Su Han berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sekalipun aku tidak bisa memurnikan pil kelas 5 ini dan membiarkan kultivasiku mencapai alam dewa sejati bintang 5, setidaknya 3 bintang, atau bahkan 4 bintang, masih mungkin. Jika dia dapat mencapai alam dewa sejati bintang 3, maka Su Han pasti dapat mengalahkan alam dewa bintang 5 dalam sekejap. Kekuatan tempurnya yang komprehensif saat ini dapat langsung menghancurkan alam dewa bintang 3. Jika dia menembus 2 tingkatan kecil lagi, bahkan jika dia menghitungnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan alam dewa bintang 5. Adapun yang bintang 4, membunuh alam dewa bintang 6 bukanlah tugas yang sulit. Memikirkan hal ini, detak jantung Su Han mulai bertambah cepat, dan secercah cahaya muncul di matanya. Setiap kali dia ingin meningkatkan kultivasinya, kekuatan tempur komprehensif yang luar biasa akan membuat Su Han bersemangat. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, di level yang sama, kekuatan tempurnya saat ini benar-benar tak tertandingi. Bagaikan langit dan bumi, kota kekacauan, benteng kamar dagang Liu. Su Han berdiri di luar dan memperhatikan cukup lama, kenangan demi kenangan berkelebat dalam benaknya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke markas kamar dagang Liu, tetapi dia akan melakukan hal yang sama setiap kali dia datang ke sini. Waktu telah berubah. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han melangkah maju dan memasuki kamar dagang Liu. Jelaslah bahwa semua orang di kamar dagang Liu mengenal Su Han. Makhluk ini yang memecahkan rekor kemenangan di arena, meskipun dia hanya terlihat seperti dewa sejati bintang 1, jelas bukan makhluk yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, ketika Su Han masuk, seorang pelayan langsung berlari menghampiri. Kehadiran Tuan Qianyi sungguh membawa kehormatan bagi kamar dagang Liu kita. Su Han meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Di mana pemilik tokomu?" Penjaga toko Sue ada di atas. "Apakah Tuan Qianyi punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya?" tanya pelayan. Untuk benteng kecil seperti ini, tentu saja keluarga Liu tidak perlu mengirimkan anggota klannya secara pribadi. Lagi pula, ini bukan tanah suci. Sekalipun keluarga Liu mengirim klon, mereka tidak bisa tinggal terlalu lama. Oleh karena itu, di kamar dagang Liu di bidang bintang atas, kecuali kantor pusat, hampir tidak ada seorang pun di tempat lain yang merupakan keturunan langsung keluarga Liu. Biarkan dia keluar. Saat Su Han berbicara, dia mengeluarkan kristal suci dan memasukkannya ke tangan pelayan kecil itu. Pria itu tersanjung, tetapi jelas sudah terbiasa dengan hal semacam ini, dan buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan pergi dan memanggil penjaga toko untuk keluar." Tak lama kemudian, penjaga toko Sue mendatangi Su Han. Dia tampak parubaya, dengan janggut di bibirnya, dan tampak sangat kurus. Wajahnya penuh kerutan, seolah-olah dia terlalu banyak bekerja. "Tuan Sue, senang bertemu dengan Anda, Tuan Qianyi."
Penjaga toko Sue mengepalkan tinjunya. Sikapnya sangat baik dan sopan, meskipun dia adalah pemilik pangkalan kamar dagang Liu. Ingat, ini adalah kota kekacauan, bukan tempat lain. Bagaimana mungkin dia tidak peduli terhadap seseorang yang bisa menonjol di arena dan masih hidup dan sehat? Saya khawatir di mata orang-orang seperti Qianyi, membunuh beberapa orang semudah mengedipkan mata. Halo, penjaga toko Sue. Su Han juga mengepalkan tinjunya. Terima kasih atas kesopanan Anda, Tuan. Silakan ikuti saya. Saya sudah menyiapkan teh terbaik untuk Anda, kata penjaga toko Sue. Su Han tidak menolak dan mengikuti manajer Sue ke kamar di lantai atas. Silakan duduk, Tuan, kata penjaga toko Sue. Teh tidak diperlukan. Setelah Su Han duduk, dia mengeluarkan liontin giok dan berkata, berikan ini kepada orang di atasmu. Penjaga toko Sue mengambil liontin giok itu dan melihatnya dengan saksama sejenak. Liontin giok itu benar-benar kosong, dan permukaannya halus, tetapi tanpa garis atau pola apapun. Untuk sesaat, penjaga toko Sue tertegun, tidak mengerti apa maksud Su Han. Tuan Qianyi, ini, dia menatap Su Han. Jika atasanmu masih belum bisa memahaminya, biarkan dia memberikannya kepada atasannya, dan tingkatkan jumlahnya, kata Su Han. Penjaga toko Sue mengerutkan kening dan berkata, Tuan Qianyi, bukannya saya tidak mau, tapi saya tidak berani menganggap enteng benda tak bernama ini. Jadi begitu. Su Han mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, di dalamnya ada jutaan kristal elemen. Ini hadiahku untuk Tuan Sue dan yang lainnya. Apa? Penjaga toko Sue tiba-tiba berdiri, jantungnya hampir meledak. Jutaan kristal unsur, itu setara dengan 100 miliar kristal ilahi. Hampir secara tidak sadar, penjaga toko Sue memperluas indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan. Ketika penjaga toko Sue melihat kristal unsur yang menyerupai gunung, dia berhenti bernapas dan jantungnya hampir tidak berdetak. Ini, wajahnya memerah saat dia menatap Su Han dan kemudian ke kristal unsur. Untuk sesaat, dia tidak mampu merangkai kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat itu. 1 juta kristal unsur merupakan kekayaan yang sangat besar di seluruh bidang bintang superior. Lagi pula, jika diubah menjadi kristal ilahi, jumlahnya akan menjadi 100 miliar. Selain kekuatan teratas di area tingkat ke-7, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan 100 miliar kristal ilahi? Tentu saja, bagi Su Han, yang menghitung kristal unsur dalam triliunan, dia sama sekali tidak peduli dengan angka 1 juta. Jika Anda meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, pada akhirnya Anda harus membayar. Jika Anda tidak memberi cukup, pihak lain mungkin tidak senang. Tuan Qianyi, apa yang Anda lakukan? Penjaga toko Sue tergagap. Dia sudah lama bekerja di sini, tapi total kinerja belum mencapai puluhan miliar, apalagi ratusan miliar. Poin pentingnya adalah Su Han memberikannya kepada dirinya secara gratis. Bagi seseorang seperti penjaga toko Sue, jika Su Han memberinya ratusan ribu atau bahkan jutaan kristal ilahi, dia masih akan bisa menerimanya dengan tenang. Tapi 100 miliar, itu masalah lain. Siapapun yang dapat menemukan 100 miliar kristal ilahi pasti memiliki identitas yang sangat menakutkan. Seseorang seperti Qianyi, tanpa berpikir panjang, barangkali berada di puncak bintang-bintang terkemuka dalam hal status. Karena dia punya identitas seperti itu, kenapa dia tidak langsung menemui orang-orang di atasnya? Kenapa dia mencariku? Kau bersedia memberi kami 100 miliar kristal suci untuk membantumu. Liontin giok ini jenis apa? Yang terpenting adalah, dia kaya raya, tapi dia rela mempertaruhkan nyawanya di arena. Dan bahkan menukar pengampunannya dengan sumber daya. Apa sih yang dia pikirkan? Dalam sekejap, berbagai pikiran terlintas di benak penjaga toko Sue. Namun pada akhirnya, dia masih belum menemukan jawabannya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Tuan Qianyi ini adalah putra dari orang berkekuatan super tertentu, yang sengaja menyamar seperti ini dan datang ke arena untuk bersenang-senang.
Tetapi, tuan muda mana lagi yang bisa memiliki kekuatan bertarung sehebat itu? 4 putra bintang agung, atau keturunan 9 dewa agung. Semua ini sungguh tidak dapat dijelaskan. Penjaga toko Sue. Suara Suhan terdengar di telinga manajer Sue, membangunkannya. Aku akan merepotkanmu dengan masalah ini. Penjaga toko Sue hampir mati tersedak air liurnya sendiri dan buru-buru berkata, Tuan Qianyi, kalau ini cuma masalah kecil, saya akan membantu Anda semampu saya. Tapi fakta bahwa Anda bisa menghasilkan 1.000.000 kristal elemen saja sudah cukup membuktikan bahwa Liontin Giok ini bukan masalah kecil, kan? Dengan status saya yang sederhana, saya rasa saya tidak bisa membantu Anda. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Suhan berdiri, menatap penjaga toko Sue, dan berkata sambil tersenyum, tapi kau bisa memberitahu atasanmu bahwa jika tidak ada seorang pun di kamar dagang Liu yang bisa melihat Liontin Giok ini dalam setahun, itu akan menjadi masalah besar. Melihat Suhan hendak pergi, penjaga toko Sue buru-buru berkata, Tuan Qianyi, tolong jangan mempermalukan saya. Saya hanya seorang karyawan. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus saya nafkahi. Saya tidak pernah menyinggung Anda sebelumnya. Tolong lepaskan saya kali ini. Sudah kubilang, ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu khawatir. Suhan berhenti sejenak dan berkata, kau hanya perlu mengirimkan Liontin Giok ini kepada atasanmu secepat mungkin. Ingat, batas waktu terlama hanya 1 tahun. Bagaimana jika kamu mengenali Liontin Giok ini? Teriak penjaga toko Sue. Datanglah ke istana Pangeran Yun untuk menemuiku, kata Suhan. Rumah Pangeran Yun. Mata penjaga toko Sue berkedut tajam, pantas saja dia mengeluarkan begitu banyak kristal elemen tanpa berkedip. Ternyata dia dari istana Yun. Tapi, bukankah istana Yun selalu pelit? Kenapa dia begitu murah hati kali ini? Mungkinkah dia putra kepala istana-istana Pangeran Yun? Bahkan kekuatan pelit seperti istana Pangeran Yun pun bisa menyisihkan 100 miliar kristal suci untuk memastikan pengiriman Liontin Giok ini. Apa sebenarnya benda ini? Dia menatap Liontin Giok itu cukup lama, bahkan memasukkan jiwanya ke dalamnya, tetapi penjaga toko Sue masih tidak dapat melihat petunjuk apapun. Apa-apaan itu? Lupakan saja, lupakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu hanya sangat berharga. Aku tidak mampu menyinggung istana Pangeran Yun. Aku tidak mampu menyinggung. Sedangkan untuk kristal-kristal elemental ini, berapa banyak yang harus kutinggalkan? 1 kristal bernilai 100.000 kristal ilahi, dan 10 kristal bernilai 1 juta. Dengan statusku, aku tak bisa meninggalkan terlalu banyak. Tapi kalau aku hanya meninggalkan beberapa lusin dari jutaan kristal elemental ini, para petinggi akan menyadari ada yang tidak beres. Melihat jutaan kristal unsur ini, penjaga toko Sue begitu cemas hingga ia menggaruk kepalanya. Saya mengambil lebih sedikit, karena takut ketahuan. Aku tidak berani mengambil lebih. Tuan Qianyi, bisakah Anda memberi saya beberapa lagi? Penjaga toko Sue hampir menangis, lupakan saja, aku tidak akan mengambilnya. Jika terjadi sesuatu, kau tidak akan bisa menemukanku. Suhan tentu saja tidak tahu tentang sakit kepala yang dirasakan penjaga toko Sue. Setelah keluar dari kamar dagang Liu, Suhan menemukan tempat sepi dan kemudian memasuki cincin Sumeru Putra Suci. Masih ada 1,5 tahun tersisa sebelum kunjungan gunung. Dia memiliki percepatan waktu 10.000 kali lipat dari cincin Sumeru Putra Suci, yang cukup baginya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat terbaik sebelum kunjungan gunung. Wow, di lembah, sejumlah besar sumber daya ditempatkan di depan Suhan. Pil-pil kelas 5 itu disisihkan untuk sementara waktu. Suhan akan menyempurnakan pil kelas 3 dan 4 terlebih dahulu. Menggunakan pil ini untuk meningkatkan kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian menyempurnakan pil yang lebih canggih juga dapat menghemat banyak waktu. Bush! Tanpa ragu sedikit pun, Suhan langsung melancarkan teknik Kaisar Naga. Pusaran itu muncul di atas kepalanya,
dan banyak ramuan kelas 3 meledak, berubah menjadi kekuatan obat yang menakjubkan dan mengalir ke pusaran itu. Tubuh Su Han seperti lubang tanpa dasar, menelan dan memurnikan semua kekuatan obat. Baginya, tidak peduli apakah itu bermutu rendah atau bermutu tinggi, dia dapat memurnikan dan menyerap ramuan tingkat 3 dalam waktu singkat tanpa membuang terlalu banyak waktu. Tentu saja, ramuan tingkat ini tidak akan membawa banyak kemajuan bagi Su Han. Bagi Su Han, ramuan yang paling dapat memajukan kultivasinya adalah kelas 4 dan 5. Dor, dor, dor. Suara teredam terus terdengar di lembah. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan melihat bahwa seluruh lembah itu dipenuhi dengan kekuatan obat berbagai warna. Kekuatan obat ini tidak terlihat dengan sendirinya, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, ia hampir terkondensasi menjadi substansi dan dapat secara alami terwujud di depan mata kita. Dalam melahap tanpa batas ini, waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di sebuah rumah bobrok di kota yang kacau. Wow, sosok itu perlahan muncul. Dia masih tampak tua, wajahnya masih penuh kerutan. Satu-satunya hal yang berubah adalah bintang di antara alisnya. Dari yang asli, sampai sekarang, 3. Alam dewa sejati bintang 3. Setengah tahun di dunia luar setara dengan 5.000 tahun di cincin Sumi Putra Suci. Su Han bergumam pelan, butuh 5.000 tahun untuk menembus 2 tingkatan minor. Kecepatan ini sungguh tidak cepat. Sebagai seorang kultivator fisik, ular hitam telah mencapai puncak alam dewa sejati bintang 4 dalam lebih dari 1.000 tahun. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Su Han memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi dia terlalu malu untuk mengakui bahwa dia memiliki kecepatan kultivasi yang cepat. Tentu saja, meskipun ular hitam tidak seperti Su Han, yang memiliki 9 tubuh asli, ia juga berlatih seni bela diri dan kekuatan fisik pada saat yang bersamaan. Namun, jika kita ambil contoh Su Han sendiri, jika dia punya cukup sumber daya, dia hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 10 hari di dunia luar untuk menerobos dari puncak alam dewa virtual menuju alam dewa sejati bintang 1. Baru kurang dari 300 tahun berada di cincin Sumeru Putra Suci. Namun, Su Han membutuhkan waktu 2 bulan di dunia luar untuk berpindah dari 1 bintang ke 2 bintang. Saat mencapai Samsung, dibutuhkan waktu lebih lama lagi, mencapai 4 bulan. Meskipun banyak waktu dihabiskan untuk memurnikan pil, harus diakui bahwa kecepatan kultivasi Su Han sendiri sangat lambat. Jika bukan karena cincin Sumeru Putra Suci, akan butuh waktu 5.000 tahun baginya untuk mencapai 3 bintang. Ini benar-benar terlalu panjang, begitu panjangnya sampai-sampai Su Han merasa sedikit takut saat memikirkannya. Jika memang butuh waktu selama ini baginya untuk menerobos, maka mungkin sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Untungnya, ada cincin Sumeru Putra Suci. Su Han mendesah dalam hatinya. Alam dewa sejati bintang 3 tentu saja bukan tujuan utamanya saat ini. Dia masih memiliki banyak ramuan inferior tingkat 5 di tangannya. Setelah menyempurnakannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi dewa sejati bintang 5, apalagi bintang 4. Namun, hanya ada 1 tahun tersisa untuk kunjungan gunung, dan Su Han harus bergegas kembali ke Istana Yun terlebih dahulu dan juga melakukan perjalanan ke Star Alliance. Setelah menangani hal-hal ini, jika masih ada waktu luang, Su Han secara alami akan melakukan yang terbaik untuk terus menerobos. Waktunya pergi. Su Han menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak sebelum melangkah ke susunan teleportasi di luar kota kekacauan. Perjalanan kembali ke Istana Pangeran Yun relatif lancar. Sebulan kemudian, Su Han berjalan keluar dari susunan teleportasi di Istana Yun. Pada saat ini, ia telah mengembalikan penampilan aslinya. Setelah merenung sejenak, Su Han tidak langsung pergi ke Star Alliance, tetapi kembali ke markas besar Istana Pangeran Yun terlebih dahulu. Secara logika, sekalipun Su Han adalah ajudan istana tingkat 7, ia seharusnya ditugaskan ke suatu cabang. Namun, karena suatu alasan,
para pejabat senior di istana Pangeran Yun tidak melakukannya, seolah-olah mereka mengabaikan Su Han sepenuhnya. Ketika Su Han tiba di gerbang markas, seorang penjaga segera datang dan bertanya, "Tuan Su." "Hah?" Su Han tertegun sejenak. "Dulu waktu aku masuk keluar sini, penjaga-penjaga itu tidak memperlakukanku seperti ini." Di mata mereka, dia masih orang yang telah menghabiskan 100 juta kristal ilahi untuk membeli posisi utusan hutan peringkat ke-7 akademi. Meskipun tindakan Su Han sebelumnya terhadap 42 tentara lapis baja hitam mengubah sikap Bian Xiao dan yang lainnya terhadap Su Han, mereka tidak menyebarkan masalah tersebut. "Apakah ada sesuatu?" tanya Su Han. Nada bicaranya juga tidak bagus. Lagi pula, orang-orang ini hanya bicara satu hal di depan umum dan satu hal lagi di balik layar. "Tuan Suoying berpesan kepada kami, jika kami melihat Anda kembali, kami harus segera meminta Anda pergi ke aula pertemuan," kata penjaga itu. Aula konferensi. Mata Su Han berbinar. Aula pertemuan adalah tempat di mana masalah-masalah penting istana Pangeran Yun dibahas dan tidak akan digunakan dengan mudah. Tempat ini agak berbeda dari balai pertemuan sekte dan kekuatan tersebut. Yang terakhir, hampir semua urusan, besar atau kecil, dapat dilakukan di aula pertemuan. Namun, sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang pertemuan istana Pangeran Yun. Su Han, utusan hutan kecil tingkat 7, tentu saja tidak memiliki kualifikasi. Namun, Suoying membiarkannya pergi. Jelaslah bahwa dialah dalang dari masalah ini. Mungkinkah? Mata Su Han berkedip lebih intens, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Saat Su Han tiba, pintu aula dewan sudah terbuka. Ada lebih dari 10 orang yang duduk di dalam, tetapi hanya 2 dari mereka yang berasal dari istana Pangeran Yun. Shen Tianli, Suoying. Tidak apa-apa jika dia hanya ingin menang, tetapi Shen Tianli adalah utusan kekaisaran tingkat 2, dan saat ini berada di puncak kekuasaan di istana Pangeran Yun. Dia benar-benar muncul secara langsung, yang menunjukkan bahwa identitas pihak lain pasti sangat mengejutkan. "Aku datang." Shen Tianli tengah mengobrol dan tertawa dengan pihak lain, tetapi tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat keluar aula. Namun Su Han terlihat perlahan menaiki tangga dan memasuki ruang pertemuan. Perhatiannya selalu tertuju pada orang-orang itu. Ketika dia melihat si Kung Fu, dia segera melepaskan kekhawatiran di hatinya. Memang benar, Su Han menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu memberi hormat kepada Suoying dan Shen Tianli. "Salam, Guru dan Tuan Shen. Kamu adalah Su Baliu." Sebelum Shen Tianli dan Suoying sempat berbicara, seorang pria tua yang duduk di sebelah mereka tiba-tiba berdiri. Dia tampak sangat gembira, dan kerutan di wajahnya tampak bergetar saat dia berbicara. Shen Tianli dan Suoying melihatnya dengan jelas. Jelas itu bukan tatapan kebencian, tapi rasanya seperti bertemu teman lama yang sudah lama tidak saya temui. "Ini aku." Su Han mengepalkan tinjunya. "Tingkat ke-8. Suoying berkata, "Ini para senior dari kota Tulong. Mohon bicara dengan hati-hati." Ia menyebut dirinya, Su Baliu, dan kedengarannya begitu santai dan alami. Namun Su Han terdengar sedikit tidak nyaman. "Tuan Suoying, tidak perlu melakukan ini. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak punya niat buruk terhadap Su Baliu. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke markas Pangeran Yun untuk mencari masalah dengannya," kata lelaki tua itu kepada Su Ying. "Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior. Mengingat usia dan tingkat kultivasimu, bahkan aku harus memanggilnya senior," kata Su Ying. Meskipun dia berbicara seperti itu, tidak ada tanda-tanda rasa hormat di wajahnya. Pria tua itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Saya datang ke kediaman Pangeran Yun untuk membahas hal-hal penting dengan Su Baliu. Tuan Shen dan Tuan Suoying, bisakah kalian minggir sebentar?" Ekspresi Shen Tianli tetap tidak berubah, tetapi Suoying mengerutkan kening. Di aula pertemuan kediaman Pangeran Yun, dia meminta dirinya sendiri dan yang lainnya untuk pergi.
Bukankah itu terlalu berlebihan, Guru? Pada saat ini, Su-han juga mengepalkan tinjunya dan berkata, sebenarnya, para senior dari kota Tulong ini dipanggil oleh muridku. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan di hadapanmu dan Tuan Sen. Ada yang tidak boleh kami ketahui. Aku tidak akan menyakitimu. Suoying sedikit tidak puas. Murid secara alami tahu. Su-han tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, hanya saja ada beberapa hal yang lebih baik aku mengetahuinya sendiri, agar guru dan Tuan Sen tidak khawatir. Dia bisa melihat bahwa Suoying sangat baik padanya. Meskipun Sen Tianli sangat berwibawa dan tampak sangat acuh tak acuh, dia adalah tipe orang yang keras di luar tetapi lembut di dalam jika menyangkut dirinya sendiri. Tapi mereka benar-benar tidak dapat mengetahui identitasku. Ini bagus untuk saya dan mereka. Tidak, kamu dari istana Pangeran Yunku. Kalau kamu di markas istana Pangeran Yun, kamu akan. Itu saja. Suoying hendak berbicara tetapi diinterupsi oleh Sen Tianli. Karena dia tidak ingin kita tahu, maka kita tidak akan mendengarkan. Sen Tianli melirik Suoying dan berkata, kau tahu, ini markas besar istana Pangeran Yun. Tak seorang pun boleh bertindak gegabah di sini. Kata-kata Sen Tianli jelas masih sangat berguna. Meskipun Suoying sedikit khawatir tentang Su-han, dia tetap mengangguk. Sebenarnya, itu bukan salahnya. Di permukaan, dia tampak tidak terlalu peduli dengan muridnya, Su-han, tetapi sebenarnya dia sangat menghargainya. Bahkan Sen Tianli pernah berkata bahwa Su Baliu memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan karakter yang sangat baik, dan pasti akan menjadi penerus kepala istana dari istana Pangeran Yun di masa depan. Penerus Master Istana. Di seluruh istana Pangeran Yun, selain penguasa istana, 4 kepala balai mempunyai status paling tinggi dan tingkat kultivasi paling kuat. Orang seperti Tuan Istana jelas tidak sebanding dengan orang biasa dan tidak terbayangkan. Fakta bahwa Sen Tianli dapat mengatakan ini membuktikan betapa pentingnya Su-han baginya. Hal yang paling penting adalah, orang-orang di kota Tulong sulit untuk diajak main-main. Ini juga merupakan salah satu kekuatan teratas di Tanah Suci, dan bahkan aliansi bintang sangat terganggu olehnya. Ada pepatah yang umum di kalangan masyarakat, jika seseorang berani membunuh naga sungguhan, apalagi yang tidak berani dilakukannya. Sedikit melebih-lebihkan, bahkan jika orang-orang dari kota Tulong ini benar-benar membunuh Su-han di aula pertemuan hari ini, istana Pangeran Yun mungkin tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Inilah kekuatan kota Tulong. Sebagai pasukan teratas di bidang bintang superior, Istana Yun benar-benar hanya terbatas pada bidang bintang superior, sedangkan di belakang kota pembantai naga, ada pula Tanah Suci. Jika Su-han tidak memintanya secara pribadi, Suoying tidak akan pernah membiarkan mereka tinggal berdua saja. Guru, melihat Suoying hendak pergi, Su-han tiba-tiba mengeluarkan rantai jiwa, ini kalung istri guru, aku mendapatkannya. Pupil mata Suoying mengecil. Apakah dia benar-benar mendapatkan hadiah yang hanya dapat diperoleh dengan memenangkan 1000 permainan berturut-turut? Hanya dalam waktu 1,5 tahun. Anda, Suoying ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su-han tersenyum dan berkata, cepat dan kirimkan ke istri guru. Kurasa dia juga akan cemas. Baik, setelah menarik napas panjang, Suoying berkata dengan suara berat, murid yang baik, kau hanya perlu berteriak, dan aku akan mendengarmu dan segera datang. Mengerti, murid mengerti. Su-han mengepalkan tinjunya. Suoying menatap tajam ke arah penduduk kota Tulong, lalu pergi bersama Sen Tianli dengan rasa khawatir. Pada saat ini, hanya Su-han dan orang-orang dari kota Tulong yang tersisa di aula pertemuan. Kamu juga bisa keluar. Orang tua itu melambaikan tangannya. Ya. Si Kung Fu dan yang lainnya segera membungkuk dan mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang konferensi. Wow, orang tua itu melambaikan tangannya, dan segera sebuah tirai tipis muncul, menghalangi aula pertemuan. Su-han dapat melihat dengan jelas bahwa ada 7 bintang hitam gelap di atas alisnya.
Ini adalah tingkat kultivasi terkuat di bawah dewa kuno, puncak alam dewa surgawi. Dengan kata lain, di balik tirai cahaya yang ia buat, hampir tak seorang pun, kecuali mereka yang berada di bawah alam dewa kuno, bisa menguping pembicaraan antara kedua orang itu. Namun meski begitu, Su Han masih khawatir. Ini bukan tempat untuk bicara, silakan ikuti saya, senior. Su Han berbicara dengan suara yang dalam dan membuka cincin Sumeru Putra Suci. Itu seperti lubang kecil, menyebabkan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Namun dengan tingkat kultivasinya, dia tentu saja tidak takut dan mengikuti Su Han ke dalam cincin Sumeru Putra Suci. Apakah ini dunia kecil? Melihat pemandangan sekitarnya, mata lelaki tua itu berkedip-kedip dan dia sedikit takjub. Kau boleh berpikir begitu. Su Han mengangguk. Saya khawatir dunia ini tidak diciptakan olehmu. Tanya lelaki tua itu lagi. Senior memang luar biasa, puji Su Han. Hehe, orang tua itu tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Katakan padaku, siapa kamu? Dia menatap Su Han dengan saksama, seolah ingin melihat perubahan ekspresi wajah Su Han saat menjawab pertanyaan ini. Namun, ia kecewa karena ekspresi Su Han tetap tenang. Bahkan sorot matanya pun tenang, tanpa tanda-tanda kelainan apapun. Saya Su Baliu. Su Han juga menatap lelaki tua itu, meskipun aku mengukirnya, itu warisan dari seorang senior. Namun, naga kayu aslinya telah hancur. Aku hanya mengukirnya sesuai aslinya. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, lalu bagaimana kau tahu bahwa naga kayu ini bisa menarik perhatian kota pembantai naga? Para pendahulu telah mencatat bahwa dia pernah menjadi anggota kota pembantai naga, dan dia juga seorang pembantai naga tingkat spiritual, kata Su Han. Pupil mata lelaki tua itu mengecil lagi, dan berangsur-angsur menjadi mengecil. Menurut catatan kota pembantai naga, orang itu memang seorang pembunuh naga tingkat roh. Namun, kemudian, dia hanya terfokus mempelajari integrasi berbagai tingkat kultivasi dan sama sekali lupa membunuh naga. Kalau tidak, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah pembunuh naga terkuat di dunia, siapa yang berani mempertanyakannya? Jika dia benar-benar fokus pada kota Tulong, bagaimana mungkin dia mati, desah lelaki tua itu dalam hati. Menurut kata-kata senior itu, siapapun yang mendapatkan warisannya dapat mengandalkan naga kayu ini untuk mendapatkan tempat di kota pembantai naga. Su Han kemudian melanjutkan, tentu saja, kekuatan kota pembantai naga jauh melampaui jangkauan generasi muda ini. Karena itu, duduk di meja ini saja tidak masalah, tetapi aku mengundangmu ke sini kali ini karena aku benar-benar ingin meminta bantuanmu. Pria tua itu ragu sejenak dan tidak menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, Anda sangat percaya diri berbicara seperti ini. Karena Anda dan saya sama-sama tahu siapa senior itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya dan membiarkan saya memastikannya? Su Han mengerutkan bibirnya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat matanya dan berkata perlahan, dia adalah Kaisar Naga Iblis Kuno. Kalimat Kaisar Kuno Naga Iblis membuat lelaki tua itu gemetar hebat. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia tetap tidak bisa menahan gemetar saat Su Han mengatakannya. Kaisar Naga Iblis Kuno, orang yang pernah menjadi makhluk paling kuat di dunia. Jika dia tidak tersesat dan mati, siapa yang bisa membunuhnya? Dia sudah dapat hidup sepanjang langit dan bumi, dan eksis selamanya bersama langit berbintang. Jika benar-benar ada dewa di dunia ini, maka Kaisar Naga Iblis Kuno adalah dewa yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan warisannya? Tanya lelaki tua itu lagi. Su Han tetap diam dan tidak menjawab. Akulah yang bertindak terlalu jauh. Seharusnya aku tidak menanyakan pertanyaan ini sejak awal. Ekspresi lelaki tua itu berubah sesaat sebelum berkata, sudahlah. Meskipun Kaisar Naga Iblis Kuno telah tumbang, dia masih merupakan sosok yang beriman bagi kami di kota pembantai naga. Karena kau telah menerima warisannya dan dia telah berjanji, maka kota pembantai naga tentu saja tidak bisa mengabaikanmu.
Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Mendengar ini, mata Su Han berbinar. "Saya benar tentang kota Tulong. Secara logika, di galaksi Bima Sakti yang diperintah oleh Star Alliance, kota Tulong seharusnya menjauhkan diri dari Kaisar Naga Iblis kuno. Namun, jika dilihat dari apa yang dikatakan orang tua itu, mereka jelas tidak akan melakukan hal itu. Jika aku bisa sampai akhir, aku pasti akan membantumu mengalahkan kota naga dan mencapai puncak," kata Su Han dalam hatinya. "Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu ingin kami bantu?" tanya lelaki tua itu lagi. Sejak pertama kali melihat Mulong, dia percaya semua yang dikatakan Su Han. Sekalipun perkataan Su Han saat ini hanyalah kebohongan belaka, naga kayu itu sendiri sudah cukup untuk ditukar dengan bantuan kota Tulong kali ini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.